Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu asyarihu rahimahumullahu ta'ala, nafanallahu bihima wa bi'ulumihima fit tarani, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca dulu Fathul Mu'innya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang bareng welas sing dalam donya lan akhirat. Ar-Rahim kang bareng welas sing dalam akhirat. Alhamdulillah tais kabehane puji kulillahi kagone Allah Al-Fattahi kang okeh oleh buka, Al-Jawati kang maha lumo. Itu Jawadun boleh, Jawadul boleh. Kemarin kan sudah diterangkan bab sebelumnya. Al-Mu'ini kang nulungi alat tafauqi ing atase memahami fitin ing dalam agama man ing wong ikhtarahu kang milih sawallah ing man minal ibadi saking pira-pira kawula wa syadu lan yakinake sapa ingsun ing satemene tingkah iku la ilaha ora ana pangeran kang bedak dikamulaune iki maujud illallah kejaba Allah syahadatan kelawan kesaksian atau keyakinan tudkhiluna kang lebak ke wasyata ing kita darul khuludi ing kampung kelanggengan ke akhirat wa syatulan yakinake sapa ingsun anna sayyidana ing satemene Gusti kita Muhammadan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah sahibul maqami kang duweni maqam utawa kedudukan al mahmudi kang dipuji sallamu ki paring rahmat atim sallallahu alaihi wasallam lan muga paring keselamatan Allah alaihi ing atase nabi wa ala alihi lan ing atase keluargane nabi wa ashabi lan biro sahabate nabi alam jadi kang agung-agung salatan kelawan rahmat azim wa salaman keselamatan mayo barang afuzu kang berkole sapa ingsun bima kelawan salatan wa salaman yaumal ma'ati ing dalam dinane tempat pulang utawa akhirat. Qauluhu darul khulud. Ya utai darul khulud iku al jannatu swarga. Wa qalu al maqamal mahmud. Wa utawi maqam mahmud iku maqam syafaati maqam syafaat al uzma kang agung. Bi faslil qadha ing dalam nentokake keputusan atau mutusake hukum. Yahmadu kang muji ing maqam fihi ing dalam faslul qadha sapa waluna wong kang padha dhisik kabeh wal akhiruna wong kang padha akhir kabeh wa qalu sallallahu ay Allahumma sholli alaihi wa sallim Allahumma Allah sholli mugi paring rahmat ing panjenengan alaihi ing atas nabi wa sallim lan mugi paring keselamatan panjenengan wa ta'ala nekani sapa musane bil fi'laini kelawan fi'il loro bisi qatil mati kelawan sikhat mati rojaan ing rojaan kelawan ngarep-arep tahaqquqa husulil mas'uli ing dadi nyatani hasile kang disuwun wa inama sholla ing pesene maca selawat sapa wa salamalan maca salam sapa al malifu malif fi awali kitab ing dalam kawitane kitab malif imtisalan krana manut li amrillahi maring perintah Allah taala maulur Allah iqali ing dalam pengendene Allah ya ayyuhalladzina amanu shollu ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina shollu maca salat sira kabeh al ayatan nusna sapa sira ing ayat walima lan korona barang qoma kang juneng apa mala zalika ing atas mengkono selawat ngakalan ing dalam cara akal wa nakalan lan cara akal minal burhani saking burhan utawa dalil amana kalan anapun nakal iku faqalu ta'ala mongko pengendene Allah taala wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na lan ngangkat sapa ingsun Allah laka maring panjenengan laka maring sira Muhammad dzikra ing sebutan ira aila uzkaru tegese ora disebut sapa ingsun ila wa tuzkaru kejaba disebut sapa sira mangisartane ingsun wa mangkalan anapun dalam cara akal ku fali anal mustafa mongko krono sak temene nabi kang dipilih waya Mustafa iku alladzi wong alamana kang mulangi sapa ladina ing kita alamana kang mulangi sapa ladzi ing kita syukural munaimi ing syukur ing zat kang paring nikmat wa kana lan ono sapa Mustafa utawa alladzi iku sababan dadi sebab
Bikamali hadat nau'in dalam sempurna ikhlas warna al insani kang bangsa manungsa. Wastau jaba mongko netepake utawa majibake apa qarnu syukrihi barengi nyukur bersyukur Nabi bisyukril munaimi kalawan syukur ing tat kang baring nikmat amalan krana ngamalake bila hadis kelawan hadis al qudsi kang bangsa qudsi abdi lam tashkurni abdihi kaula ingsun lam tashkurni ora syukur sira ingsun di dalam tashkur nalika ora syukur sapa sira man ing wong ajra itu kang lakokake sapa ingsun anikmata ing nikmat ala yadaihi ing ngatasé tangane man wala syakkalan ora ono keraguan iku maujud bi annahu sallallahu alaihi wasallam kelawan sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku alwasitatu kang lantari utawa dadi perantara al-uzma kang agung lana maring kita fi kulli ni'matin ing dalam saben-saben nikmat bal huwa bal utawi nabi ku aslul ijati dadi asale perwujudan li kulli makhluqin ketuwe saben-saben makhluk kama qala kaya oleh ngendika sawadul izzati dat kang duweni kemuliaan wal jalali lan keagungan laula kalama khalaqatul aflak laula kalamun ora ono utawi sira iku maujud laula kalamun ora ono utawi sira iku maujud lama khalaqatu mongko ora gawe sapa ingsun alaflaka ing semesta. Jadi hanya Nabi yang mempunyai makom syafaatul uzma, makom mahmud. Kita sering mendengar makom mahmud. Setelah adzan kita juga membaca makom mahmud. Dalam kitab-kitab kita juga sering mendengar membaca makom mahmud. Apa itu makom mahmud? Makom mahmud adalah makom syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW di padang mahsyar hari putusan hukum. Di saat itu manusia pada ketakutan dan bingung. Di situ Allah murka. Maka manusia pada menemui bergerombol menemui Nabi Adam supaya memberikan pertolongan kepada mereka dengan memohon kepada Allah. Para manusia berkata, wahai Nabi Adam, engkau adalah manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah. Maka memohonlah, memintalah kepada Allah supaya kami diberi keringanan, kesulitan, ketakutan ini. Nabi Adam menjawab, maaf, hari ini Allah sedang marah, yang mana murkanya Allah itu belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Saya juga butuh syafaat. Saya diperintahkan untuk tidak mendekati pohon khuldi, malah saya memakannya. Saya berdosa, saya juga butuh syafaat. Sana meminta kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian manusia bergerombol menemui Nabi Nuh alaihissalam dan berkata kepada Nabi Nuh, ya Nabi Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diperintah oleh Allah, diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Maka memohonlah kepadanya supaya Allah meringankan kesusahan kami, ketakutan kami, kebingungan kami. Nabi Nuh pun menjawab, wahai manusia, aku juga butuh syafaat, aku juga butuh pertolongan. Ketika di dunia, aku pernah berdoa, yang mana seharusnya doa tersebut tidak aku panjatkan kepada Allah, yaitu doa untuk menghancurkan kaumku. Saya juga butuh syafaat. Hari ini Allah sedang murka, yang mana murkanya Allah itu belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Maka sana memohon atau meminta pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian manusia bergerombol menemui Nabi Ibrahim alaihissalam
Mereka pun berkata, "Ya Nabi Ibrahim, engkau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Maka mohonlah kepada Allah supaya Allah meringankan kesusahan ini, kebingungan, kegelisahan ini." Nabi Ibrahim pun menjawab, "Wahai manusia, hari ini Allah sedang murka, yang mana murkanya Allah belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Selain hari ini, aku juga butuh syafaat. Dulu aku di dunia pernah melakukan kebohongan. Maka dari itu, aku juga butuh syafaat. Maka sana memohon, meminta kepada Nabi Musa alaihissalam." Kemudian manusia bergerombol menemui Nabi Musa alaihissalam. "Ya Nabi Musa, hei Nabi Musa, engkau adalah kalimullah, engkau adalah Nabi yang langsung berbicara kepada Allah. Maka mohonlah kepada Allah supaya meringankan, menghilangkan kesusahan hari ini, kepayahan, ketakutan hari ini." Nabi Musa pun berkata, "Wahai manusia, hari ini Allah sedang murka, yang mana murkanya Allah belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi selain hari ini. Aku juga butuh syafaat. Dulu ketika di dunia aku membunuh seseorang yang mana aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Maka aku salah dan aku butuh syafaat. Maka mohonlah, temuilah Nabi Isa alaihissalam." Kemudian manusia menemui Nabi Isa alaihissalam. "Ya Nabi Isa, engkau adalah Nabi yang diciptakan oleh Allah dari Dewi Maryam, yaitu seorang gadis, dan engkau pun bisa berbicara ketika masih bayi. Maka mohonlah kepada Allah supaya Allah meringankan, menghilangkan kesusahan, kepayahan, ketakutan hari ini." Nabi Isa pun menjawab, "Hai manusia, hari ini Allah sedang murka, yang mana murkanya Allah belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi setelah hari ini. Aku juga butuh syafaat. Aku di dunia diutus sebagai nabi, tetapi oleh kaumku, sebagian kaumku menganggap bahwa aku adalah Tuhan. Maka aku merasa berdosa dan aku butuh syafaat. Maka mintalah kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian masyarakat atau manusia bergerombol menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Nabi Allah, hai Nabi Muhammad akhir zaman, memohonlah kepada Allah. Kami sudah tidak kuat, kami kesusahan, kami payah, kami ketakutan." Kemudian Nabi Muhammad bersujud, dan di saat sujud ada seruan yang mengatakan, "Ya Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah, nanti aku akan memberinya." Dan Nabi Muhammad mengangkat kepala dan memohon kepada Allah, "Ya Allah, ringankanlah beban umatku di padang mahsyar ini." Dan Allah meringankan beban manusia di hari itu. Itulah syafaatul uzma, yang mana semua manusia baik itu mukmin atau kafir akan merasakannya. Yang mukmin akan merasa senang, gembira karena diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kafir akan merasa menyesal karena di dunia tidak meyakini, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi wasallim. Jadi dalam kita membaca salawat itu ada dua sighot atau dua jumlah. Memakai jumlah fi'liyah boleh, memakai jumlah ismiyah juga boleh. Kalau fi'liyah itu boleh pakai fi'il madhi atau fi'il amar. Sallallahu alaihi wasallam itu namanya fi'il madhi. Atau memakai fi'il amar, Allahumma sholli wa sallim wa barik.
Jadi kalau memakai fi'il madhi ngatofnya fi'il madhi, kalau fi'il amar ya fi'il amar. Jangan dicampur. Itu menjadikan nanti salah dalam tatanan ilmu nahwu. Sebagaimana sebagian orang membaca sholawat dicampur. Contohnya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu namanya fi'il madhi dan fi'il amar. Itu salah itu secara nahwu. Sebaiknya dan sebenarnya yaitu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Kalau pakai fi'il amar ya fi'il amar semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa inna ma sholla wa salam. Mu'alif atau musonef menulis sholawat dan salam di kitabnya karena mengikuti perintahan Allah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang-orang yang beriman, membacalah sholawat kepada Nabi. Wa inna ma qoma wa lima qoma. Kenapa musonef menulis atau membaca sholawat? Karena mengikuti perintahan Allah yang pertama. Yang kedua, karena memang ada dalil secara akal dan nakal. Secara nakal, wa rafa'na laka dzikrak. Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Dan aku akan mengangkat sebutanmu, yakni la uzkaru. Ketika aku disebut, maka kamu pasti disebut bersamaku. Itu secara nakal. Ketika Allah disebut, maka secara otomatis Nabi pun akan disebut. Itu seakan-akan ada perintahan kita selalu menyebut nama Nabi bersama dengan nama Allah. Itu dalil nakalnya. Kalau dalil akli, fali'an al-mustafa. Karena Nabi itu adalah orang yang mengajari kita bersyukur kepada zat yang memberi nikmat. Dan bahkan Nabi sendiri menjadi sebab sempurnanya manusia. Maka menetapkan atau mewajibkan kita harus bersyukur kepada Nabi, berterima kasih kepada Nabi sesuai dengan hadis qudsi, abdi lam tashkurini. Hambaku tidak aku anggap bersyukur kepadaku ketika tidak bersyukur kepada orang yang aku jalankan nikmat pada tangannya. Maksudnya, ketika kita diberi nikmat melalui seseorang, seperti contoh kita ditolong atau diberi uang dari seseorang, maka kita diharuskan untuk bersyukur kepada orang tersebut. Tidak boleh kita langsung bersyukur kepada Allah. Harusnya kita berterima kasih kepada orang yang menolong kita. Baru kita berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada keraguan lagi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perantara yang agung, wasitotul uzma. Dari setiap nikmat, semua itu pasti lewat Nabi. Maka dikatakan aslul ijad likuli makhluk. Nabi adalah asal dari perwujudan untuk setiap makhluk. Sebagaimana Allah berfirman, laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau tidak ada engkau Muhammad, tidak ada engkau Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. Berarti kita wajib bersyukur kepada Nabi. Bagaimana caranya bersyukur? Di antaranya kita membaca sholawat. Itu dalil aklinya. Kenapa kita harus bersolawat? Itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.